Wa qala Abul Aliyati lamma ayana ahlul Madinah al-azaba qalu ya hasratan alal ibad. Imam Abu al-Aliyah berkata, tatkala penduduk kota Antakiyah telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri akan suatu siksaan, maka mereka berkata, betapa kesedihan atas para hamba itu. Maksudnya ketiga utusan ini menyaksikan kesedihan atas penduduk kota Antakiyah yang ingkar. Yakni rusulas salasata haitsu lam yu'minu bihim. Fatamannul imana hina lam yanfa'hum. Yakni tiga utusan itu, di mana penduduk Antakiyah tidak beriman kepada mereka. Maka penduduk Antakiyah mengharapkan keimanan di saat keimanan itu tidak berguna bagi mereka. Jadi keimanan yang diharapkan, yang terlambat, yang tiada berguna di saat napas seorang hamba sudah sampai di kerongkongan. Ia tidak sempat lagi beriman, ia tidak sempat lagi mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ia tidak mampu lagi menyatakan keimanannya. Itu hal yang sudah terlambat. Ia memohon ampun di saat batas akhir telah tiba. Itu sudah terlambat. Itu yang disebut penyesalan yang dalam. Sedangkan ia berkeinginan kuat untuk kembali lagi ke dunia, untuk memperbanyak amal solehnya, untuk memperbaiki ketaatannya, untuk memperbaiki ketakwaannya, itu perkara yang terlambat. Karena sebagaimana sesuatu, jika sesuatu telah berakhir, maka tidak berlakulah lagi apa yang ada pada sesuatu yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya seseorang yang ingin menunaikan sholat tarawih sedangkan bulan Ramadan sudah habis, meskipun orang diajak satu kampung, meskipun ia ingin sholat tarawih dengan kuat, dengan keinginan yang kuat, tetap saja tidak dinilai sebagai sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu waktunya hanya ada pada bulan Ramadan saja. Demikian pula terhadap amal-amal di dunia, meskipun orang itu memiliki keinginan yang kuat, ingin kembali beramal di dunia, sedangkan ia telah wafat, sedangkan ia telah dibinasakan Allah Ta'ala, maka itu hal yang sia-sia. Summa bayyanallahu ta'ala sababal hasrati wan nadamati faqala Allah ta'ala ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan sebab kegundahan dan penyesalan itu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Jadi sebelum Allah menurunkan azab, biasanya ada peringatan. Tapi peringatan yang datang itu mereka abaikan, mereka tiada hiraukan, bahkan mereka mengejek. Aima amanu bihi bal kanu minal
mustahzi'ina alaihi wa yandamuna yaumal qiyamati walakin la yanfa'uhum an-nadam, yakni mereka tidak beriman dengan seorang utusan pun, bahkan keberadaan mereka tergolong orang-orang yang menghina kepada utusan tersebut, dan mereka akan menyesal pada hari kiamat. Akan tetapi tidak berguna bagi mereka penyesalan tersebut. Jadi telah dikatakan tadi bahwa penyesalan itu selalu datang di akhir. Penyesalan itu tidak pernah datang di awal. Tapi timbulnya penyesalan itu akibat amal-amal yang buruk yang dikerjakan di awal. Jika orang berada di alam kubur, jika orang telah wafat, jika orang telah berpisah dari alam dunia ini, saat ia mati, saat ia wafat, ia baru tersadar, baru menyatakan bahwa inilah keadaan yang nyata sekarang. Seumpama orang yang bermimpi, kemudian ia terbangun. Orang yang bermimpi itu, saat ia bermimpi, ia merasakan seolah-olah inilah yang nyata. Seolah-olah inilah keadaan sesungguhnya. Saat ia dikejar dalam mimpinya, itulah kenyataan yang ada yang ia rasakan. Tetapi saat ia terbangun, maka mimpinya tadi itu ia anggap hanya bayang-bayang saja, bukan suatu hal yang nyata. Demikian pula orang yang telah wafat. Saat ia sadar jika dirinya telah wafat, maka apa saja kesenangan-kesenangan, kegembiraan-kegembiraan di dunia itu hanya menjadi kenangan, hanya sebagai mimpi yang pernah terjadi. Saat dia wafat, dia tersadar inilah kenyataan yang ada, yang di dunia itu ternyata hanya bayang-bayang belaka. Demikianlah keadaan manusia yang berpindah dari alam dunia ke alam berikutnya. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah memaafkan segala kekurangan kita. Semoga Allah memaafkan kedua orang tua kita, orang yang berbuat baik kepada kita, dan memaafkan segenap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita semua di dunia hingga di akhirat kelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabi wa barik wa sallim. Banyak-banyaklah membaca surah Yasin, beramallah dengan surah Yasin, kemudian perbanyaklah selawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balaga rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.